bawah lereng gunung Dieng Kaisang. Tetapi kenapa justru Lopo tidak melihat adanya gua pertapaan dari Lamping Pun Ong Sulpe? Wah, berarti perjalanan kita ini sudah sampai di bawah lereng gunung Dieng Kaisang. Kenapa tidak terlihat adanya gua pertapaan dari ini Samsyo Sulpe? Begini saja Bongju, kita tidak boleh berputus asa. Ayo, kita berjalan saja sambil mencari. Mudah-mudahan ini nanti kita bisa melihat adanya gua pertapaan dari Lamping Pun Ong Sulpe. Baik, kalau demikian mari Jenial. Lopo jadi benar-benar bingung karena tidak terlihat gua pertapaan dari Lamping Pun Ong Sulpe. Ini jalan tadi yang sudah kita lewati. Kenapa kita hanya berputar-putar saja? Wah, ya, ini benar-benar membingungkan. Kongku Surya, mari kita jalan saja terus. Mudah-mudahan kita bisa menemukan gua pertapaan dari ini Lamping Pun Ong Sulpe. Baik, kalau demikian mari kita izin ya. Dieng Put Cao Ki Wijing Kai Kok Ngo Siang Dieng
Siang okto jauh ciong yuba wijing lancak ilaike Pinto nama Kim Gan Moswi. Ini jelek-jelek nih. Pinto ini selaku seorang dewa, ya toh? Siapa yang tidak kenal dengan Dewa Kim Gan Moswi? Aku gak kenal. Dewa Kate, Dewa Cebol. Banyak dewa-dewa lain menyebut Pinto dewa bonsai, nggak ngurus, ya toh. Memang Pinto ini terkenal satu dewa yang tidak pernah pakai sepatu. Ini, wah, jangan dikira wah ini semua dewa ini pakai sepatu, hanya Kim Gan Moswi yang nggak pernah pakai sepatu, selalu nyeker saja. Di Pinto Kim Gan Moswi ini memang tinggal di atas gunung. Ini gunung pertapaan nama Citioksan. Ini memang tidak jauh dengan gunung Denkaisang. Gunung pertapaan dari saudara angkat Pinto bukan lain adalah Sangko Sumpit. Ya, memang semua para dewa mengatakan kalau Pinto Kim Gan Moswi ini dewa yang suka nyuri, suka nyolong. Tetapi tunggu dulu, ini mencuri ada kebaikannya, ya toh, demi menolong. Wah, ini sesama, ini termasuk, wah, ini mencuri obat-obatan termasuk obat ini dewa. Pokoknya Pinto Kim Gan Moswi, ya, di atas gunung pertapaan, di samping mendidik semua murid-murid Pinto. Seringkali memang Pinto Kim Gan Moswi ini datang ke pertapaan dari Sangko Sumping seperti biasanya. Di samping tukar pengalaman yang main tioki atau main catur, daripada ngantuk, ya kak. Oh, ini karena memang aku bersahabat dengan Sangko Sumping. Ini sudah lama. Wah, Pinto tidak pernah datang ke gunung pertapaan. Coba hari ini Pinto Kim Gan Moswi mau berkunjung ke tempat dari Sangko Sumping. Ya toh, salah satu murid boleh bukan adanya di pintu gua pertama loh. Ayo Pinto coba, oh ini tinggalkan gunung pertama menuju ke gunung Denkaisang, bumi yang sanding. Kim Gan Moswi untuk mempercepat perjalanan supaya sampai di bawah lereng gunung Denkaisang perlu bacakan mantra pinjam perjalanan awan supaya bisa terbang ke angkasa. Ini memang Pinto ini juga punya kelebihan, ya toh, bisa tiup daun masuk dalam bumi. Baik segera terbang ke angkasa menuju ke gunung Denkaisang Sangwan Buciswan. Hop! Sampai di bawah lereng gunung Denkaisang. Nah, ini kok nggak nampak gua pertapaan dari Sangko Sumping. Ini ada apa? Bahkan Pinto melihat ini ada dua orang, yang satu orang berpangkat
Yang satu, wah ini satu pemuda tampan. Jalan kok mutar-mutar terus di situ, ini ada maksud apa? Dan apa sebenarnya yang dicari? Coba pintu, dekatin pintu, mau bertanya, Cap. Kenapa masih belum juga terlihat kuah pertapaan dari ini Samsyok Kusurpe? Apakah memang kita sudah salah jalan? Wah, ya, Gongco, perjalanan kita ini memang sudah sampai di bawah lereng Gunung Denkaisa. Lohu tidak lupa. Tetapi kenapa kita berputar-putar nampaknya tidak terlihat gua pertamaan dari Lamping Kun Ong Sunpe? Mohon maaf, Tanjit. Ini perkenalkan terlebih dahulu pintu nama Kinggang Moswi, pertapa di atas gunung Cicioksan. Ini Tanjung sebenarnya dari tadi jalan mutar-mutar terus. Sebenarnya siapa yang mau dicari dan ada maksud tujuan apa? Taisya, perkenalkan bahwa lo unama Poksiang dengan Kongcu Sunyan. Lo orang berpangkat dari kerajaan Cekok, menghantarkan Kongcu Sunyan dari kerajaan Yangkok, termasuk keponakan dari Lamping Kun Ong Sunpe. Memang betul Taisya, hamba nama Sunyan, keponakan dari Samsyok Kusurpe. Kedatangan hamba Sunyan di tempat dengan dihantar Taijin Poksya bermaksud untuk mencari gua pertapaan dari Samsyok Kusurpe. Kongjo jauh-jauh datang dari kerajaan Yangkok mencari kau punya Samsyok Kusurpe, ada maksud dan tujuan. Aisyah, kedatangan hamba Sunyan mencari Samsyok Kusurpe supaya Samsyok Kusurpe mau turun dari atas gunung pertapaan, supaya Samsyokku bisa melindungi kerajaan Yangkok yang saat ini dalam keadaan bahaya, dikepung pasukan dari kerajaan Cingkok. Setelah hamba dihantar oleh Tanjin, katanya sudah sampai di bawah lereng gunung Denkaisa. Ini benar-benar aneh, kenapa tidak nampak gua pertapaan dari Samsyok Kusurpe? Ini kedatangan Kongcu Sunyan mau mencari Sampo Sunpe supaya Sampo Sunpe mau melindungi kerajaan Yangkok yang saat ini telah digempur kekuatan pasukan dari kerajaan Cingkok. Memang Pintu Kinggang Mos ini juga punya perhitungan dan mengetahui apa yang telah terjadi. Sudah menjadi kehendak dari Jin yang Maha Kuasa kalau Jin Siong mempunyai keberuntungan, mempunyai rezeki yang cukup besar, Jin Siong bakal menjadi raja yang terbesar. Ini kerajaan Yangkok yang telah digempur. Nah, ini gua pertapaan dari Sampo Sunpe ini kok nggak nampak ini sebenarnya apa yang terjadi. Coba Pintu Kinggang Mos mau untuk hitung-hitung Samwan Bukitwan. Oh, makanya ini gua pertapaan ditutup dengan kabut. Gelap tidak terlihat. Ini mungkin Sampo Sunpe tidak mau
bertemu dengan keponakannya termasuk ini Kongcu Sunyan. Begini Kongcu, wah tidak perlu merasa khawatir, aku kasih penjelasan kenapa gua pertapaan dari ini kau punya Samsyoku tidak nampak. Karena Samsyoku Sunpin menggunakan kepandian menutup adanya pintu gua pertapaan. Wajah maksud dari ini Samsyoku Sunpin, ya mungkin saja nggak mau bertemu denganmu. Aisyah, hamba sudah mohon bantuan, mohon pertolongan, cara bagaimana supaya hamba sudah bisa bertemu langsung dengan Samsyoku Sunpin. Ya, Pinto mau bantu ya, tapi nanti jangan ngomong kalau Pinto yang memberikan jalan padamu supaya kau bisa masuk dalam gua pertapaan. Tunggu sebentar, Pinto mau gunakan kepandian. Bikin sirna, bikin lenyap, ada yang kabuk, bacakan mantra Sangwan Bukiswan, bok! Tuh, sudah nampak gua pertapaan dari kau punya Samsyoku. Oh, hebat Tanjit, ternyata pintu gua pertapaan dari Samsyoku Sunpin yang sudah terlihat. Aisyah, loh mengaturkan banyak-banyak terima kasih atas pertolongan dari Inta Aisyah. Nah, Kongcu maupun Inta Injin silakan menuju ke itu gua pertapaan dari ini Dewa Sunpin. Ketuk saja, Kongcu ketuk dan berteriak-teriak supaya pintu gua boleh dibuka. Baik, kalau demikian Aisyah, hamba sudah mengaturkan banyak-banyak terima kasih. Hamba sudah mohon diri mau untuk mengetuk adanya pintu gua pertapaan. Ya silakan, mudah-mudahan bisa masuk. Baik, permisi terlebih dahulu Jin ya. Samko Sunpin tidak mau bertemu dengan Kongcu Sunyan, ini memang ada maksudnya. Bahkan tujuan Pinto Kinggan Mosu mau bertemu dengan Samko Sunpin. Baik, Pinto Kinggan Mosu mau masuk dalam gua pertapaan dari Samko Sunpin, maka Pinto mau gunakan kepandian untuk Ciuk Dao itu masuk dalam bumi lewat perjalanan di bawah tanah. Di situ nanti ya Pinto Kinggan Mosu diam saja, ingin tahu apa maksud dari ini Samko Sunpin menutup gua pertapaannya. Kenapa Samko Sunpin tidak mau bertemu dengan ini Kongcu Sunyan? Baik, masuk dalam gua pertapaan dan Samko gunakan kepandian Ciuk Dao itu masuk dalam bumi. Wah! Silakan Kongcu, boleh untuk ketuk adanya pintu gua. Baik, kalau demikian Tanjin coba aku ketuk saja Cil ya. Samsyoku Sunpin, maka yakin Sunyan yang telah datang, mohon supaya pintu gua boleh untuk dibuka. Samsyoku Sunpin, yakin Sunyan ingin ketemu. Ini ada pesan dari Caoma supaya pintu gua boleh dibuka. Wajah Tanjin, bagaimana Tanjin nampaknya pintu gua masih dalam keadaan tertutup. Kongcu, coba sekali lagi boleh untuk ketuk. Baik, pun coba ketuk lagi Jin ya. Samsyoku, maka yang Sunyan mohon supaya diperbolehkan masuk dalam gua pertapaan.
Perkenalkan, aku nama Dian Tekle, salah satu murid dari ini suku Sulpe. Ya, berhubung aku yang berada di dalam gua pertapa, aku benar-benar merasa kasihan dengan ini Kongco. Kalau Kongco Sunyan ingin bertemu dengan ini suku Sulpe, terpaksa aku yang telah membukakan adanya pintu gua pertapaan. Mari Kongco maupun Taijen masuk saja. Oh, baik, kalau demikian sobat, kami berdua mengaturkan banyak-banyak terima kasih. Bagus, ayo kita masuk supaya nanti Kongco bisa bertemu dengan suku Sulpe. Mari Jin, baik Jin ya. Pintu Sulpe di dalam gua pertapaan. Ini sengaja gunakan kepandaian untuk menutup pintu gua dengan menggunakan kabut. Maksud dan tujuan pintu supaya Suryadi jangan sampai bisa bertemu dengan pintu. Karena pintu tidak mau ikut campur urusan peperangan antara kerajaan Cinkok dengan kerajaan Jangkok. Khawatir pintu dinyatakan sudah berani melanggar jalannya takdir atau ini gigtir. Wah, Tejo atau murid Dian Tekle menghadap sebelum kasih penjelasan terlebih dahulu memberikan hormat Suhu Gesio Wan Ukyo. Dian Tekle hadir dalam ini ruangan foto. Coba katakan apa yang telah terjadi. Suhu, semuanya sudah terlanjur. Jika murid dinyatakan bersalah, siap untuk menerima hukuman apapun saja. Suhu, mengingat kalau murid di dalam gua pertapaan mendengar adanya suara yang memanggil-manggil nama Isuho, mengetuk pintu gua supaya dibuka. Ternyata orang tersebut bukan lain Kongco Sunyan, keponakan dari Isuho. Keinginan dari Kongco Sunyan supaya bisa masuk bertemu dengan Isuho. Iya boy. Oh, Holy Changjin. Changjin. Dian Tekle, Suhu sudah berpesan padamu. Siapa saja jangan sekali-kali berani membuka adanya pintu gua pertapaan tanpa seizin dan perintah dari Suhu. Kenapa justru kau tanpa perintah Suhu membuka adanya pintu gua pertapaan? Suhu, ya, karena murid tidak sampai hati mendengar suara dari Kongco Sunyan memohon dengan sangat supaya bisa masuk dalam ini gua pertapaan. Jadi terpaksa murid yang telah membukakan pintu gua, kalau memang murid dianggap bersalah, maka hamba Dian Tekle siap untuk menerima hukuman apapun saja. Wajah, kau ini benar-benar keterlaluan. Baik, kalau demikian coba kau boleh mundur saja. Baik, Suhu Comel. Semuanya sudah terlanjur. Sunyan dan Taijin Pok siap akhirnya bisa masuk dalam gua pertapaan pintu.
Ya Toto, coba perintahkan Surya supaya masuk dalam ruangan tengah. Wah. Samsyok Kusurpi Yakin atau keponakan Surya, mohon dimaafkan. Sudah berani masuk dalam gua pertapaan dari Samsyok Kusurpi. Kedatangan Yakin Surya sebelum mengutarakan maksud, terlebih dahulu memberikan hormat Samsyok Kupangi. Ibat Yakin Surya, kok bisa sampai di Gunung Dian Kaisan masuk dalam gua pertapaan dari pintu Sunpik? Coba katakan maksud kedatanganmu. Samsyok Kusurpi, kedatangan Yakin Surya ini pertama memang mau menyerahkan surat yang ditulis langsung oleh ini Calma, supaya surat bisa diterima oleh ini Samsyok Kusurpi. Silakan boleh untuk dibaca. Bagus. Coba surat kau taruh di atas meja. Baik, Samsyok Kusurpi ya. Surat dari pintu punya mama, coba pintu buka dan baca satu persatu tagai kuangka. Surya, surat dari kau punya Calma sudah pintu baca. Dan Samsyok Kumus sudah mengetahui, mengerti semua apa yang telah terjadi. Bagus. Kalau Samsyok Kusurpi sudah mengetahui apa yang telah terjadi, tentunya Samsyok Kusurpi bisa mengetahui kalau kerajaan Yangkok dalam ancaman bahaya. Tinggal menunggu saat kerajaan Yangkok yang bakal runtuh. Samsyok Kusurpi tentunya juga mengetahui kalau Calkok juga ini papa beserta paman maupun piawe semuanya jadi korban gugur di medan pertempuran. Bagus. Lalu maksud kedatanganmu. Nah, kedatangan dari Surya meminta supaya Samsyok Kusurpi mau turun dari atas gunung pertapaan untuk melindungi kerajaan Yangkok, melindungi Jawa usia yang sudah cukup lanjut, supaya Samsyok bisa membuat mundur kekuatan angkatan perang dari kerajaan Cipok yang mengeruk atau mengepung kota raja itu sih. Surya, kau masih muda, kau mengerti apa? Surya, kematian dari kau punya Calkok, kau punya papa dan kau punya paman, beserta kau punya saudara pisangmu, ini boleh dianggap sudah menjadi kehendak dari Dia yang Maha Kuasa. Jadi kau datang ke Gunung Dian Kaisan ini percuma saja, karena Samsyok Kumo tidak bakal turun dari atas gunung pertapaan untuk melindungi kerajaan Yangkok. Wah ya, Samsyok jadi Samsyok Kusurpi tidak mau untuk turun dari atas gunung pertapaan untuk melindungi kerajaan Yangkok. Surya, Samsyok Kumo kasih penjelasan, walaupun apa yang telah terjadi,
Walaupun kota raja itu sudah hancur, ini Samsyok Gumusurpin tidak akan mungkin melindungi kerajaan Jantok, apalagi meninggalkan gunung pertapaan. Sudah, karena Samsyok Gumu ini selaku seorang dewa. Nah, justru Samsyok menjadi seorang dewa ini bisa untuk melindungi kerajaan Jantok dengan kepandaian ilmu dewa yang Samsyok miliki. Ya boy, maksud dari Samsyok Gumusurpin bukan begitu. Justru Samsyok menjadi seorang dewa punya perhitungan. Sudah, kalau Raja Tim Siong ini memang mempunyai keberuntungan, mempunyai rezeki yang cukup besar, Tim Siong memang harus menaklukkan 6 ini kerajaan. Maka sudah, hari ini juga Samsyok Gumu perintahkan padamu keluar dari gua pertapaan. Kau boleh kembali ke kerajaan Jantok, kasih tahu, kasih penjelasan. Kau punya wacau Raja yang Cao. Kau kasih penjelasan pada kau punya cawa. Kalau Samsyok Gumusurpin sudah mengetahui semuanya apa yang telah terjadi, Samsyok Gumusurpin tidak bisa meninggalkan gunung pertapaan. Oh, Holy Jangkien, iya, Samsyok Gumusurpin mudah. Samsyok Gumusurpin menyuruh Yang Pitsuya keluar dari gua pertapaan untuk kembali ke kerajaan Jantok, kasih penjelasan pada Ilwaco juga ini Cauma. Kalau Samsyok Gumusurpin tidak bisa meninggalkan gunung pertapaan melindungi kerajaan Jantok, bagus. Tapi Samsyok Gumusurpin ingat, daripada Yang Pitsuya kembali ke kerajaan Jantok tanpa hasil, tanpa bisa untuk mengajak ini Samsyok Gumusurpin melindungi kerajaan Jantok, berarti percuma saja. Surya yang harus kembali di ini kerajaan Jantok, Samsyok Gumusurpin. Maka hari ini juga Yang Pitsuya mengambil keputusan daripada kembali ke kerajaan Jantok, Yang Pitsuya lebih baik mati di dalam ini gua pertapaan. Benturkan kepalaku di dinding adanya gua pertapaan. Jangan Jepang nyantai ya, sabar. Kong Dusun ya, kau jangan sampai patah semangat. Siap, biarkan saja aku Sunyang yang harus mati di hadapan dari Samsyok Gumusurpin daripada aku Sunyang yang harus kembali di kerajaan Jantok tanpa ini membawa hasil. Ya, ini semuanya bisa untuk dirundingkan, ya toh. Kong Dusun tenang saja. Urusan kau punya Samsyok atau kau punya paman ketiga ini serahkan pada ini Dewa Kim Gamosu. Ya, tenang saja. Aku yang akan membantu Kong Dusun. Aku sudah mengetahui duduk perkaranya. Baik, kalau demikian saja, tenang saja, diam saja di tempat. Sanggo, mohon maaf, Kim Gamosu sebagai saudara angkat masuk dalam gua pertapaan dari Sampo tanpa permisi. Jadi sebelumnya aku Kim Gamosu memberikan hormat Sampo Pai. Kim Gamosu tiba-tiba kau masuk dalam ini gua pertapaan. Ada maksud dan tujuan apa? Wah, Sampo, kita sudah lama loh ya menjadi saudara angkat. Wah Sampo,
Aku mendengar perkataan dari Kongcu Sun Yang. Aku benar-benar tidak sampai hati, kasihan dengan ini Kongcu Sun Yang. Jauh-jauh dari kerajaan Yangkok datang di ini gunung Den Kaisar. Maksud dari Kongcu Sun Yang ini meminta supaya Samko mau turun dari atas gunung pertapaan bantu kerajaan Yangkok yang saat ini digempur kekuatan pasukan dari kerajaan Jingkok. Jadi apa salahnya kalau Sampo Surpin melindungi kerajaan Yangkok? Ya bui, Ginggang Mosui, kau ini menjadi dewa berapa tahun? Apa kau tidak punya perhitungan? Perhitungan yang bagaimana? Coba katakan. Ginggang Mosui, kalau menurut perhitungan sudah menjadi jalannya takdir, Jin Siong ini mempunyai rezeki, mempunyai keberuntungan yang cukup besar. Raja Jin Siong bakal menjadi raja yang terbesar dengan menaklukkan 6 kerajaan. Oh, itu toh yang dipermasalahkan. Oke, Sampo Sunpin. Urusan bertanya Ginggang Mosui bertapa berapa tahun, wah ini nggak perlu tahu. Sampo, kita sama-sama seorang dewa. Sampo punya kelebihan, Ginggang Mosui juga punya kelebihan. Sampo punya perhitungan, Ginggang Mosui juga punya perhitungan. Hebat. Sampo Sunpin mengatakan kalau Jin Siong mempunyai hoki, mempunyai keberuntungan, Jin Siong bakal menjadi raja yang terbesar. Ya toh, Jin Siong harus menaklukkan 6 kerajaan, ini memang betul. Tetapi, nah ini salahnya di sini Sampo. Kalau Jin Siong mempunyai rezeki yang cukup besar, menaklukkan 6 kerajaan, kerajaan yang digempur saat ini adalah kerajaan Yangkok. Jangan Jin Siong saja yang dihitung. Kerajaan Yangkok ini harus dihitung-hitung. Apakah masa kejayaan kerajaan Yangkok ini sudah habis apa belum? Kalau memang kerajaan Yangkok masa kejayaannya belum habis, belum saatnya runtuh. Nah, ini apa salahnya kalau kita melindungi kerajaan Yangkok? Ayo dijawab. Wah, Ginggang Mosui, maksudmu? Nah, kalau kita hitung-hitung kalau kerajaan Yangkok belum saatnya runtuh, masa kejayaannya belum habis, berarti kita harus melindungi kerajaan Yangkok. Justru kita anggap Jin Siong dan para pengikut setianya ini salah, sudah berani mendahului kehendak yang goblok murid-murid dari dewa Haityo Jinjin. Ya toh? Ayo boleh dijawab. Bahkan Sampo, ingat, Sampo ini terlahir dari kerajaan Yangkok loh. Kok nggak bisa berpikir? Ginggang Mosui. Tapi andai kata Pinto turun dari atas gunung pertapaan, berarti Pinto dinyatakan sudah berani gigit pelanggar jalannya. Oh nggak apa-apa, yang penting demi ini kebenaran. Ginggang Mosui sudah. Pinto tidak akan turun dari atas gunung pertapaan. Pinto tidak mau ikut campur ini urusan peperangan. Ginggang Mosui, maka aku perintahkan secepatnya kau boleh keluar dari gua pertapaan Pinto. Wah, tunggu dulu. Gampang urusan Ginggang Mosui yang harus diperintah keluar dari ini gua pertapaan. Baik. Kalau memang Sampo Sunpin ya toh tidak mau turun dari atas gunung pertapaan, malah mementingkan untuk bertapa. Ini menurut Ginggang Mosui ini tidak ada gunanya, ya toh. Bertapa terus, wah, yang dicari apa? Sunpin menjadi seorang dewa sakti. Wah, bisa pindahkan gunung di tengah-tengah lautan.
Wah, bisa berubah. Wah, ini cuaca terang jadi gelap, gelap bisa dirubah menjadi terang. Ini bagi King Ganmosu ini percuma saja. Justru Sampo Surumpe bertapa terus di dalam gua pertapaan tidak akan mendapatkan hasil. Justru Sampo Surumpe ini dianggap dewa yang paling goblok, yang paling bodoh. Oh, King Ganmosu, apa maksudnya? Ya, begini loh Sampo. Sampo Surumpe terlahir di kerajaan Yangkok. Sampo Surumpe menjadi seorang dewa, terus saja bertapa di atas gunung pertapaan kerajaan Yangkok dalam ancaman bahaya. Sampo Surumpe terus saja bertapa tetapi tidak memikirkan keadaan dari ini. Sampo Surumpe punya mama yang saat ini dalam keadaan bahaya, terancam jiwanya. Justru Sampo Surumpe bertapa tidak akan mendapatkan pahala. Justru Sampo Surumpe dianggap dewa yang paling berdosa, dewa yang tidak mengerti kalau dia punya mama dalam keadaan bahaya. Pintu King Ganmosu mau bertanya, Sampo Surumpe ini terlahir dari mana? Coba boleh dijawab. Oh hanya, oh Holy Guna, Guna. King Ganmosu, sudah jangan ungkit-ungkit nampak dari pintu punya mama. Nah, makanya itu Sampo Surumpe ini harus turun dari atas gunung pertapaan. Urusan Kim Si Ong mempunyai keberuntungan. Ini memang betul. Jangan takut kalau Sampo Surumpe meninggalkan gunung pertapaan dianggap hidden. Nanti justru para dewa-dewa mengatakan Sampo Surumpe sebagai dewa yang sudah berani hidden, tidak usah takut. Tujuan dari Sampo Surumpe hanya melindungi Sampo punya mama dan punya perhitungan kalau kerajaan Yangkok ini belum saatnya runtuh. Iya, King Ganmosu. Baik, pintu Surumpe yang akan meninggalkan gunung pertapaan, pintu bersedia melindungi kerajaan ini Yangkok. Nah, begitu. Dari tadi omong begitu saja kan enak. Gak usah berdebat ya toh Sampo. Begini, kalau Sampo mau turun dari atas gunung pertapaan melindungi kerajaan Yangkok, King Ganmosu sebagai saudara angkat ikut membantu. Kalau Sampo dapat kesulitan nanti King Ganmosu yang bakal membantu. Iya, baik. Baik kalau demikian King Ganmosu, pintu yang akan meninggalkan gunung pertapaan. Nah, Sampo, maka pintu mohon izin untuk kembali ke gunung pertapaan, bantu saja kerajaan Yangkok. Kang Dusunyan, kau punya Samsyok Busumpir ternyata bersedia untuk melindungi kerajaan Yangkok, meninggalkan gunung pertapaannya. Kau jangan bersedih lagi. Baik, terima kasih Taishan atas semua bantuan dan pertolongan dari ini Taishan. Nah, Pinto mohon izin untuk kembali ke gunung pertapaan. Sampo permisi terlebih dahulu, Jin ya. Yang baik, Samsyok Busumpir bersedia untuk turun dari atas gunung pertapaan. Tetapi sebelum kita berangkat menuju ke kerajaan Yangkok, Samsyok nanti berkeinginan terlebih dahulu untuk singgah di ini kerajaan Jengkok. Baik, Samsyok Busumpir, Yantik atau keponakan Sun yang mengaturkan banyak-banyak terima kasih karena Samsyokku yang bersedia turun dari atas gunung untuk melindungi kerajaan Yangkok. Baik, ayo Sun ya. Sementara waktu kita beristirahat di dalam ini gua pertapaan Cindea.
orang pintu dan turun tangan ya toh. Ya mungkin nih sampo sumpin mau turun wis kalahe aku bilang lah kamu topo terus yang digoleki apa? Oh, apa terus ingin dapat kemuliaan malah gak jadi dewa yang sempurna malah dosa. Ya toh? Nah, ibumu dalam keadaan kesusahan terancam bahaya main susah malah kamu betapa terus ya toh? Makanya malah gak dapat pahala Pak ya toh? Topo digoleki apa? Wis tak ganti dewa kondang. Bisa pinggangan gunung di tengah-tengah lautan, bisa rubah jadi 1000. Ya ada artinya. Bujai kalau wong tuwek ora ngerti ya toh. Wong tuwek rancang bahaya meletek ke watu piye ya toh. Ini begini yang harus diperhitungkan. Urusan takdir urusan belakang yang penting mengabdikan diri untuk melindungi mamahnya begitu. Ya apa-apa, direwah mati tidak apa-apa demi orang tua ya itu toh. Bahasa surga di bawah telapak kaki ibu. Selagi ibu masih hidup ya harus kita lindungi, kita bantu. Lalu kamu mati ya toh. Susah gimana cara membalasmu? Betul kan? Ini sampun sumpin, ini kok atur ibu jari mau turun dari atas gunung. Kim dan Novi nanti yang siap membantu. Walaupun perang antar jiwa yang bakal terjadi, nggak usah merasa gentar, nggak usah merasa takut. Yang penting di pihak yang benar begitu. Nah, sampun sumpin perhitungannya kalau Jin Siong mempunyai rezeki, mempunyai keberuntungan ya toh. Tapi nggak dipikirkan dari kerajaan yang kok sudah saatnya hancur atau belum. Ini seperti orang kalau masa kejayaannya belum habis ya tetap jaya terus kita mau kemana saja pasti dapat hoki ya toh, karena masa kejayaannya belum habis. Kalau orang masa kejayaannya sudah habis tek namore sama kembali saja. Ini benar ya tahu Pak Rudi. Orang yang masih ini contohnya. Maka pintu. Wah ini orang jadi keris. Ya iya makanya itu topo terus digoleki apa? Ya tak wong tuane susah malah nggak dapat pahala ya kan malah dosa gitu. Oh, ini mudah-mudahan nanti perang terjadi. Wah, pintu akan membantu sampun sumpin nggak takut walaupun perang dewa yang bakal terjadi. Kembali ke gunung pertapaan terbang ke angkasa. Wah, juga Yantid Sunyang maupun murid Bintung Dientikwi. Kita segera tinggalkan gua pertapaan di bawah lereng gunung Dien Kaisar. Terlebih dahulu kita datang ke kerajaan Cekok sebelum pintu Sumping melindungi kerajaan Jangkok. Baik, kalau demikian mari lamping pun om.
Ya Cinlang, turun gunung langsung berangkat menuju ke kerajaan Cekok Cao. Lamping Buntok, perjalanan sudah sampai memasuki kerajaan ini Cekok. Biar Lohupin nanti yang mau hadir dalam istana kasih penjelasan pada Cukong Jenswe atas kedatangan dari Lamping Buntok. Baik, kalau demikian mari tayo baik, mari Cimbiang. Cuan deh. An thạc liệu các du hàng đến ô chỉ một sáng lọt cái móng treo quỷ chiều có đài tìm đái biển có cả chê hồn ón trái ổ có
sebagai penguasa kerajaan Cekok. Kau memang mendengar kabar kalau Kim Siong saat ini telah menggempur kerajaan Yangkok. Kau memang tidak mau ikut campur urusan peperangan antara kerajaan Cilkok dengan kerajaan Yangkok. Walaupun kau mendapatkan surat dari kerajaan ini Yangkok, bahkan memang di ini kerajaan Cekok kedatangan keponakan dari ini Gihu Surpe, bukan lain adalah Sun Yan. Kedatangan Sun Yan memang mau mencari Gihu Surpe supaya bantu kerajaan Yangkok, tetapi kedatangan Sun Yan ini sudah terlambat. Baik, kau di dalam istana memang tinggal menunggu kabar apakah Geng Pok Siang, bawahan kau yang menghantarkan Sun Yan datang ke Gunung Den Kaisang bisa langsung bertemu dengan Gihu Surpe. Ya Siowan, kau buka persidangan siapa di antara kau punya bawahan para menteri Bun Bukakuan, sipil atau militer yang berkeinginan hadir dalam istana, kau persilakan masuk. Cukong Jien Soi, Sin Pok Siang yang sudah kembali langsung hadir dalam istana menghadap sebelum kasih penjelasan terlebih dahulu, memberikan hormat, menyampaikan selamat panjang usia Long Chu Jien Suok Jien Shu. King yang sudah kembali, bagaimana ini King? Apakah bisa bertemu langsung dengan Gihu Surpe atau kau punya papan angkat? Cukong Jien Soi, hamba yang sudah bertemu dengan Lamping Kun Ong Surpe. Ternyata Lamping Kun Ong Surpe bersedia untuk meninggalkan gunung pertapaannya ini nanti mau melindungi kerajaan Yangkok. Jadi sebelum Lamping Kun Ong Surpe menuju ke kerajaan Yangkok, keinginan dari Lamping Kun Ong Surpe untuk sementara waktu singgah di ini kerajaan Cekok ingin bertemu dengan Cukong Jien Sui. Oh, hebat, membuat kau benar-benar merasa bangga. Kalau demikian coba Geng Pok Siang boleh tuipan, boleh mundur. Kau Sialong Cu. Ya Siowan, kau perintahkan semua bawahan kau para menteri Bun Bukakuan supaya boleh baris yang rapi. Baik, kau keluar menyambut kedatangan dari Gihu Surpe. King Tia, tuan.
kerajaan ini Ceko, maka mohon dimaafkan bila mana Om Ji punya penyambutan kurang begitu hormat atas kedatangan dari Lihu. Cukong Jienso punya penyambutan tidak kekurangan sesuatu pun apa. Memang pintu yang meninggalkan gunung pertapaan ini nanti bermaksud untuk melindungi kerajaan Yangkok, karena menurut perhitungan pintu kerajaan Yangkok belum saatnya harus runtuh, belum habis masa kejayaan kerajaan Yangkok. Oh, bagus kalau demikian, membuat ini kau benar-benar merasa bangga. Kalau memang Liu Sunpin mau turun dari atas gunung pertapaan, mudah-mudahan ini nanti Liu Sunpin bisa untuk mereda peperangan yang sudah terjadi di kerajaan Yangkok. Mudah-mudahan Liu Sunpin nanti bisa untuk kasih nasihat, kasih saran Raja Qin Shi Huang supaya membatalkan niatnya untuk menaklukkan 6 kerajaan. Kalau demikian, mari Liu Sunpin kita beristirahat sambil berbincang-bincang untuk menikmati adanya hidangan yang sudah tersedia. Terima kasih sebelumnya ini Cukong Jienso. Bagus kalau demikian, mari Giwo Jin Liao. Sunpin yang berada di kerajaan ini Ceko. Pintu Sunpin, ya, ini memang tidak gampang untuk bisa memasuki kota raja itu sih. Pintu Sunpin yang meninggalkan gunung pertapaan bermaksud untuk melindungi kerajaan Yangkok ini jangan sampai diketahui oleh King Chuling maupun Ong Jiat, karena King Chuling dan Ong Jiat ini termasuk murid dari Dewa Agung Haityo Jinjing. Maka pintu terlebih dahulu mau perintahkan Yang Cik Sun Yang supaya terobos pengepungan kembali, supaya Sun Yan ini bisa memasuki kota raja itu sih.
Pertama untuk mengasih tahu Raja Yancao. Kedua mengasih tahu pintu punya mama yang Tan Kyong Chu. Jangan sampai bersedih hati supaya Sun Yan kasih penjelasan kalau pintu Sumping yang akan melindungi kerajaan Yankok sementara waktu berada di kerajaan Cekok. Coba Yang Sun Yan kau boleh datang kemari. Samsoko panggil Yang Sun Yan belum tahu ada perintah memberikan hormat panti. Sun Yan, Samsoko perintahkan padamu hari ini juga. Sementara waktu kau harus kembali masuk ke kota raja itu siang terobos pengepungan musuh. Samsyok Kumu Sumping yang akan melindungi dirimu supaya kau bisa masuk ke kota raja itu siang. Kasih penjelasan pada kau punya wacau Raja Yancao dan kau punya Caomat. Katakan kalau Samsyok Musumping yang sanggup melindungi kerajaan Yankok saat ini berada di kerajaan Cekok, supaya kau punya wacau, kau punya Caomat jangan bersedih hati. Oh, bagus. Baik kalau demikian Samsoko, Sun Yan yang akan menjalankan perintah kembali ke kota raja untuk terobos pengepungan musuh. Berangkat yang hati-hati. Baik, Samsoko Come. Yakinlah kalau Sun Yan sudah bisa kasih penjelasan pada ini Raja Yancao beserta pintu punya mama, baru pintu yang akan bergerak cara bagaimana untuk memundurkan kekuatan pasukan dari kerajaan Cekok yang mengepung kota raja itu supaya menjauh dari kota raja itu jadi lebih gampang pintu bisa memasuki kota raja itu Ciliau. Yang diperintah oleh Samsyok Sumping kembali terobos pengepungan supaya aku Sun Yan bisa memasuki kota raja itu Cima. Terlihat muncul lagi ini Sun Yan tanpa membawa pasukan Sun Yan, ternyata mau coba-coba terobos ini pengepungan. Chong Jiangpun, ayo pasukan bergerak, tangkap ini Sun Yan Sohale.
ternyata yang bisa lolos dari ini pengepungan. Baik, langsung saja nanti aku perlu menuju ke keraton. Pertama aku harus mengasih kabar pada ini Cao Macau. Lagi-lagi gagal untuk bisa menangkap atau membunuh ini Sunyan. Sunyan yang berhasil lolos dari pengepungan. Chung Jiangku, pasukan tetap adakan di penjagaan. Baik, tunggu saja, siapa tahu suatu saat Sunyan yang bakal muncul kembali keluar dari kota raja itu siapa ya. Sunyan coba langsung saja menuju ke keraton jumpai ini Cao Macau. Kinjak cuan loh. Cuy pia iti tiong wedi kota sintong cuy tikilo punujit yang tangkyong tu
menunggu kabar dari Surya yang minta izin datang ke kerajaan Jepang untuk mencari dia punya samsyogunya nama Sumpit atau termasuk putra yang nomor 3 konon kabarnya menjadi orang berpangkat di kerajaan Jepang. Mudah-mudahan Sunyan bisa bertemu dengan ini Sumpit. Bahkan memang sudah lama Undu Jin Yang Tan Kiong Chung mengharap kedatangan Sumpit agar Sumpit ini nantinya bisa untuk melindungi kerajaan Yangkok loh. Namun sampai saat ini belum juga ada kabar beritanya sama sekali. Ini benar-benar mengkhawatirkan keselamatan dari ini Surya. Jadi setiap hari aku hanya bisa memohon pada Dia yang Maha Kuasa supaya Surya ini nantinya bertemu dengan ini Sumpit agar bisa kembali ke kerajaan Yangkok. Cuma Cucunda Suryat yang sudah kembali sebelumnya memberikan kurma Cuma Paiki Sunyan kau yang sudah kembali, tapi kenapa tidak bersama dengan Samsyogumu Sumpit? Apakah kau tidak bisa bertemu dengan ini Samsyogumu Sumpit? Cuma Cucunda Sunyan sudah bisa bertemu dengan Samsyogu Sumpit. Bahkan Samsyogu Sumpit yang bersedia nantinya bakal melindungi kerajaan ini Yangkok. Sementara waktu memang Samsyogu Sumpit ini singgah terlebih dahulu di kerajaan Jepang. Nantinya Samsyogu Sumpit yang bakal menuju di kerajaan Yangkok. Jadi Cuma tidak perlu merasa khawatir karena Cucunda Sunyan mendapatkan perintah dari Samsyogu Sumpit supaya masuk ke kota raja terlebih dahulu untuk kasih penjelasan pada ini Cuma. Nah, Cuma mulai saat ini tidak boleh bersedih hati, tidak boleh menangis lagi. Samsyogu Sumpit percayalah yang bakal datang melindungi kerajaan Yangkok. Ayo, bagus kalau demikian Sunyan. Maka nanti kita sama-sama datang menuju ke istana kasih penjelasan pada kau punya wajah supaya jangan sampai merasa bersedih hati. Kau boleh kasih penjelasan kalau Samsyogumu Sumpit tidak lama lagi yang bakal melindungi kerajaan Yangkok. Baik Cuma, Cucunda Sunyan sudah cukup mengerti. Baik kalau demikian ayo Sunyan istirahat. Biar Cumamu yang akan mempersiapkan ini adanya hidangan dan adanya teh hangat. Kau yang menempuh perjalanan cukup jauh. Baik mari Cuma, mari Sunyan, Jin Liang.
Wije siang tiung ha gayun diang tiji ohe sekatu aku wang yen anji bernama Kincule. Sanjing bantu kerajaan ini Cipok di bawah kekuasaan dari Raja Cinsipong. Kota raja itu siang ini dalam keadaan sudah terkepung, tetapi Raja Yang Caong belum juga mau menyerah, belum juga mengibarkan bendera putih tanda untuk menakluk. Bahkan Sanjing Kincule juga sering mendapatkan laporan kalau adanya satu taicang muda mengaku nama Sudian sudah sering kali keluar masuk kota raja itu siang, berhasil terobos pengepungan, bahkan Ongciang ini tidak bisa atau sering gagal untuk menangkap hidup-hidup ini Sunia. Baik keinginan dari Cukong Jiensui supaya secepatnya kerajaan Yankong bisa untuk ditaklukkan. Kalau kerajaan Yankong bisa ditaklukkan, berarti kita harus segera bergerak untuk menggempur kerajaan berikutnya, bukan lain adalah kerajaan Cipok. Urusan 4 kerajaan kecil lainnya, urusan yang paling gampang dan paling mudah bisa untuk ditaklukkan. Karena 2 kerajaan ini, Yankong dan Cipok, mempunyai kekuatan para perwira maupun para panglima-panglima dengan jumlah yang begitu besar. Jadi ini kerajaan Yankong harus secepatnya bisa ditaklukkan, jangan sampai memakan waktu yang cukup lama peperangan di ini kerajaan Yankong. Karena memang masih ada 5 kerajaan yang harus kita gempur, entah memakan waktu berapa tahun. Raja Cinsipong bisa menjadi raja yang terbesar. Baik Sanjing Kincule ini nantinya mau usul di hadapan Guan Sui Ciangka. Kita tidak perlu menunggu waktu. Kalau memang Raja Yang Caong tidak mau secepatnya membuat surat tanda ini penaklukan kerajaan Yankong, kalau memang sudah tidak ada perlawanan, lebih baik Wang Sui Ciangka perlu gerakan kekuatan pasukan dengan jumlah yang begitu besar. Kita gempur saja kota raja itu sih. Tangkap ini Raja Yang Caong, paksa supaya mau menulis surat tanda pernyataan menakluk. Kalau Raja Yang Caong menolak, Raja Yang Caong lebih baik yang harus dicapui hukuman mati. Bahkan
para perwira dari kerajaan Tiongkok yang masih tetap mengadakan perlawanan kalau bisa kita tangkap hidup-hidup. Dan supaya nantinya kota raja itu secepatnya bisa kita kuasai, bisa kita duduki di situ, berarti kerajaan Jangkok dinyatakan sudah bisa kita taklukkan. Ya jelas, baik menunggu saja. Waktu saat perlu anjing usul di hadapan ini Guan Shi Ciangkam, perlu kita impun kekuatan gerakan pasukan dengan jumlah yang begitu besar. Kita gempur saja kota raja itu Jilia. Yang sudah bertemu dengan Ili Chaomar dengan waktu yang begitu singkat, akhirnya aku bisa hadir dalam istana kasih penjelasan pada Ili Wacau. Nah, keputusan dari Ili Wacau, aku Surya yang harus diperintah kembali keluar dari kota raja itu datang ke kerajaan Jekok supaya mengasih tahu Samsyok Kusumping keinginan dari Ili Wacau supaya Samsyok Kusumping dengan secepatnya supaya bisa untuk bergerak memasuki kota raja itu bantu kerajaan ini Jangkok. Apalagi Chaomar nampaknya yang selalu berharap agar secepatnya Samsyok Kusumping bisa untuk bergerak memasuki kota raja itu Namun penjelasan dari Samsyok Kusumping ini tidak gampang urusan. Samsyok Kusumping masuk ke kota raja itu keinginan dari ini Samsyok Kusumping dalam Samsyok Kusumping melindungi kerajaan Jangkok, meninggalkan gunung pertapaannya, jangan sampai diketahui oleh Kim Culeng maupun Ong Jian, termasuk murid dari Dewa Agung Haityo Jingjing. Nah,
Jadi aku sunyan hanya untuk mempersiapkan diri. Ini nanti aku yang akan mencoba kembali keluar dari kota raja itu sih, terobos pengepungan, berangkat menuju ke kerajaan Ceko. Ya jelas. Baik, coba aku nanti menunggu saat yang paling tepat. Aku perlu mempersiapkan diri. Keluar lagi, terobos pengepungan musuh. Jiniau. Pintu sumpit. Setelah menghitung-hitung kalau yang Sunyan ini sudah bisa memasuki kota raja itu sih, bisa bertemu dengan Mujir atau Raja yang Caopok. Nah, tidak lama lagi Sunyan yang bakal terobos pengepungan kembali datang ke kerajaan Ceko, meminta supaya pintu sumping segera bergerak memasuki kota raja itu sih. Memang ini urusan yang tidak gampang, karena pintu menginginkan dalam pintu melindungi kerajaan Yangkok, Kinculing dan Ong Jiang ini jangan sampai mengetahui kalau pintu yang sudah meninggalkan gunung pertapaan. Pintu ini nanti yang akan menggunakan kepadan membuat satu permainan. Cara bagaimana supaya pintu bisa memundurkan kekuatan pasukan dari kerajaan Jengkok yang mengurung kota raja itu sih, supaya menjauh berapa part dari kota raja itu sih. Dengan cara demikian pintu lebih gampang bisa untuk langsung memasuki kota raja itu sih tanpa diketahui Kinculing maupun Ong Jiang. Jadi pintu sementara waktu memang menunggu kedatangan Sunyan yang kembali ke kerajaan ini Ceko. Kalau sudah pintu nanti yang langsung berpamitan dengan Raja Cehun Ong, pintu yang mau ajak Sunyan beserta salah satu murid untuk segera tinggalkan kerajaan Ceko, nanti pintu gunakan ini kemampuan pintu untuk membuat mundur angkatan perang dari kerajaan ini Ceko. Ya jelas, baik terpaksa pintu terlebih dahulu menunggu kedatangan Yang Sunyan Jenial. Sayang sekali berbungsa waktu yang tidak mengizinkan, mohon maaf karena rombongan kami perlu untuk beristirahat. Selamat malam, Pai Jia Hong Jian, Pai Jia Xin Bin.